Ya prakanca dolanan ing jaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Samudera Kencana, NIM K76221006, kelas D, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya berasal dari daerah Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sejarah kebaya. Selain menyampaikan sejarah kebaya, saya juga akan menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah yang berjudul Perahu Layar. Selamat menyaksikan. Kebaya adalah pakaian tradisional masyarakat Jawa. Kebaya sering kita jumpai di acara pernikahan dan juga acara adat lain. Keberadaan kebaya di Indonesia bukan hanya sebagai salah satu pakaian adat. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat. Kebaya juga menjadi simbol kepatuhan, kehalusan, dan tindak tunduk wanita yang lembut dan anggun. Lalu, bagaimana sejarah awal adanya kebaya di Indonesia? Sejarah kebaya dikutip dari buku berjudul Cai Ain Kebaya, karya Ria Pentasari. Kebaya memiliki asal-usul yang menarik. Dalam catatan sejarah, kata kebaya berasal dari bahasa Arab, Tiongkok, dan Portugis yang menjadikan tiga bangsa tersebut terkait erat dengan asal-muasal kebaya. Dalam sebuah catatan, tercatat bahwa kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu habaya, yang artinya pakaian labuh yang memiliki belahan di depan. Berkaitan dengan ini, Deni Lobat, yang merupakan sejarawan yang menekuni budaya Jawa, menyebutkan dalam bukunya bahwa kata kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu kaba, yang berarti pakaian. Di masa kini, istilah abaya juga masih dipergunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan tunik panjangnya khas. Ada juga yang mencatat bahwa kata kebaya diperkenalkan lewat bahasa Portugis saat bangsa ini mendarat di kawasan Asia Tenggara. Di masa itu, kebaya digunakan untuk menunjukkan atasan atau blouse yang dikenakan wanita Indonesia antara abad ke-15 dan 16 Masehi. Perkembangan kebaya erat pula berkaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad ke-15. Pergeseran budaya berpakaian terlihat pada perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa kuno ke era Kesultanan atau kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sebelum abad ke-15, masyarakat Jawa kuno lebih lazim dengan kain panjang, tenun, ikat, maupun kemben. Arca dan relief yang menjadi bagian dari bangunan kuno dan candi sebelum abad ke-15 juga menunjukkan hal yang demikian. Sebagian besar kaum pria tidak mengenakan atasan dan hanya mengenakan kain dan celana serta aneka perhiasan dan atributnya. Pada tahun 1600, kebaya dikenakan secara resmi oleh keluarga kerajaan. Setelah penyebaran agama Islam, kebaya menjadi busana yang populer dan bahkan menjadi simbol status. Dokumentasi lama Kerajaan Islam Cirebon, Surakarta, maupun Yogyakarta menunjukkan penggunaan busana ini bagi keluarga kerajaan. Atasan kebaya biasanya dipadukan dengan kain batik sebagai rok atau bawahan. Di era Kartini, kebaya juga dikenakan oleh perempuan Belanda, dipadukan dengan kain batik. Selanjutnya yaitu mengenal filosofi kebaya. Filosofi kebaya mengandung nilai-nilai kehidupan yang lebih dari sekedar kebutuhan berbusana saja. Bentuknya yang sederhana mewakili wujud kesederhanaan masyarakat Nusantara. Desainnya yang membeda tentu menjadikan wanita sukar bergerak cepat. Karena memang perempuan pada masanya diharapkan untuk bersikap halus, lemah lembut, gemulai, dan patuh. Jenis-jenis kebaya.
Kebaya yang berkembang dari awal hingga sekarang memiliki bermacam-macam jenis. Jenis-jenis kebaya ini memiliki ciri khas dan model yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kebaya tradisional. Kebaya jenis tradisional merupakan cikal bakal kebaya pada umumnya. Terdapat dua jenis model kebaya tradisional antara lain yaitu kebaya Kartini dan kebaya Kutu Baru. Kedua kebaya inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi kebaya-kebaya lain seperti kebaya encim dan kebaya modern. Yang kedua yaitu kebaya encim. Jenis selanjutnya adalah kebaya encim. Kebaya jenis ini memiliki unsur adanya budaya Cina. Encim merupakan sebutan bagi wanita paruh baya dalam keturunan bangsa Cina. Kebaya ini berbahan dasar kain yang cukup halus dengan sentuhan bordir, payet, dan pelipir yang menghiasi salah satu bagiannya. Kebaya jenis ini banyak digunakan perempuan etnis Cina yang dahulu tinggal. Yang terakhir adalah kebaya modern. Kebaya jenis ini merupakan kebaya dengan model sentuhan yang lebih modern. Bentuk serta pola sudah tidak mutlak seperti kebaya asli. Sudah terdapat perubahan pada beberapa bagian-bagiannya, termasuk dalam hal hiasan, bahan, corak, dan mode sudah mulai mengikuti tren yang ada. Salah satu yang termasuk dalam kebaya ini adalah kebaya modifikasi. Banyak perancang busana tradisional yang menggunakan kebaya rancangan mereka. Fungsi pakaian adat, yang pertama sebagai simbol budaya, yang kedua sebagai penanda usia atau status sosial, yang ketiga sebagai pelindung tubuh, yang keempat sebagai penghubung sesama anggota kaum, yang kelima sebagai penanda perayaan hari besar, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu sebagai penanda pada acara pernikahan. Perahu layar diciptakan oleh seniman musik dan dalang wayang, yaitu Ki Narto Sabdo. Perahu layar sangat erat hubungannya dengan masyarakat pesisir pantai utara Jawa Tengah dan nelayan. Lagu ini digunakan untuk mempromosikan keindahan pantai kepada masyarakat luas. Dalam lagu ini juga diceritakan tentang naik kapal layar agar kita bisa bersenda gurau untuk menghilangkan rasa lesu di hati seperti yang terdapat pada liriknya. Namun, ketika liburan, kita juga harus memperhatikan waktu, yang berarti hari sudah mulai sore dan sudah saatnya pulang. Secara keseluruhan, lagu ini memiliki makna ajakan untuk berwisata ke pantai atau laut untuk menghilangkan kepenatan yang akan membawa kita melihat keindahan yang terpancar dari air yang berkilau terkena sinar matahari.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.